Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 2. Bagian A, isu-isu gender yang relevan dalam konteks konseling multibudaya. Konseling multibudaya merupakan pendekatan konseling yang menempatkan latar belakang budaya klien sebagai aspek penting dalam proses terapi. Dalam konteks ini, isu gender menjadi salah satu dimensi yang tidak dapat dipisahkan karena peran dan norma gender sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berbeda-beda. Pemahaman terhadap isu-isu gender dalam konseling multibudaya sangat penting untuk menciptakan hubungan terapeutik yang efektif dan inklusif, terutama bagi klien yang berasal dari kelompok minoritas atau yang mengalami diskriminasi berbasis gender. Gender bukan hanya berkaitan dengan aspek biologis, melainkan juga merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma dan nilai budaya. Dalam konseling multibudaya, konselor harus memahami bahwa peran gender dapat berbeda secara signifikan antar budaya. Beberapa isu gender yang relevan dalam konteks konseling multibudaya antara lain yang pertama, stereotip dan bias gender. Stereotip yang melekat pada peran gender dapat mempengaruhi cara klien memandang dirinya dan bagaimana konselor menanggapi klien. Yang kedua, kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan dan kelompok gender minoritas merupakan isu global yang juga dipengaruhi oleh budaya. Yang ketiga, identitas gender dan orientasi sosial. Klien dengan identitas gender atau orientasi seksual yang berbeda sering menghadapi stigma dan diskriminasi, terutama dalam budaya konservatif. Pemahaman isu gender dalam konteks budaya sangat penting untuk meningkatkan efektivitas konseling. Konselor yang memiliki kompetensi budaya dan gender dapat membangun hubungan terapeutik yang lebih kuat, mengurangi risiko kesalahpahaman, dan membantu klien mengatasi konflik identitas yang berkaitan dengan peran gender. Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh konselor antara lain, yang pertama, melakukan asesmen yang komprehensif mengenai latar belakang budaya dan pandangan klien tentang gender. Yang kedua, menggunakan bahasa yang inklusif dan menghindari stereotip gender. Yang ketiga, mengintegrasikan pendekatan afirmatif gender yang menghargai keberagaman identitas. Yang keempat, melibatkan komunitas atau sumber daya budaya yang relevan untuk mendukung proses konseling. Yang kelima, meningkatkan kesadaran diri konselor terhadap bias dan asumsi pribadi terkait gender dan budaya. Bagian B, analisis pengaruh gender terhadap perilaku sosial individu. Gender sebagai konstruksi sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku sosial individu. Perilaku sosial yang dimaksud mencakup cara individu berinteraksi, berkomunikasi, mengambil keputusan, serta menyesuaikan diri dalam berbagai konteks sosial. Pengaruh gender terhadap perilaku sosial ini tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan norma, nilai, dan harapan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama, pembentukan peran dan ekspektasi sosial berdasarkan gender. Yang kedua, pengaruh gender terhadap komunikasi dan hubungan sosial. Adapun strategi untuk mengatasi isu-isu gender dalam konteks multibudaya, dalam praktik konseling multibudaya, isu-isu gender seringkali menjadi penghalang utama dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan berbagai yang komprehensif dan sensitif budaya untuk mengatasinya. Strategi-strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi konselor, memvalidasi pengalaman klien, dan mempromosikan pemberdayaan gender yang inklusif. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip etika psikologi, seperti yang diuraikan dalam Pedoman American Psychological Association 2017 yang menekankan integrasi dimensi budaya dan gender. Yang pertama, pengembangan kompetensi diri konselor. Langkah awal dalam mengatasi isu gender adalah peningkatan kesadaran diri konselor terhadap bias dan asumsi pribadi terkait gender. Konselor harus melakukan refleksi kritis melalui pelatihan atau subversi rutin untuk mengidentifikasi bagaimana latar belakang budaya mereka sendiri mempengaruhi persepsi terhadap peran gender. Yang kedua, asesmen dan penyesuaian pendekatan yang sensitif. Gender dalam sesi konseling. Strategi asesmen awal yang komprehensif sangat krusial untuk mengidentifikasi isu gender klien. Konselor dapat menggunakan pertanyaan terbuka seperti bagaimana peran gender dalam keluarga atau komunitas Anda mempengaruhi pengalaman sehari-hari untuk memahami konteks budaya klien tanpa asumsi. Yang ketiga, integrasi komunitas dari sumber daya eksternal. Konseling multibudaya tidak berjalan dalam vakum. Strategi yang efektif melibatkan kolaborasi dengan komunitas klien konselor.
Yang pertama, berkolaborasi dengan organisasi gender spesifik seperti Lembaga Pemberdayaan Perempuan di Indonesia. Yang keempat, strategi pencegahan dan pemberdayaan jangka panjang untuk mengatasi isu gender secara berkelanjutan. Konselor harus fokus pada pemberdayaan klien melalui yang pertama, edukasi dan advokasi, yang kedua, intervensi kelompok, dan yang ketiga, evaluasi dan follow up. Yang kelima, tantangan dan solusi dalam implementasi. Meskipun strategi ini efektif, tantangan seperti resistensi budaya atau keterbatasan sumber daya sering muncul. Solusinya termasuk advokasi kebijakan institusi untuk pelatihan wajib dan alokasi dana untuk program gender sensitif. Selain itu, subversi etis dapat membantu konselor mengelola dilema seperti ketika norma budaya bertentangan dengan standar etika universal. Sekian.